Pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Shalom. Pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita bersama-sama, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tetapi sebelumnya Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu di dalam perenungan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang tokoh misionaris. Nah, apakah itu misionaris? Misionaris itu adalah seorang pemberita Injil. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberi mandat untuk memberitakan Injil. Nah, kita akan belajar sama-sama tentang tokoh ini. Siapakah dia? Nah, sebelumnya kita akan sama-sama membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang David Brainerd. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang misionaris yang bernama David Brainerd. Nah, David Brainerd itu adalah seorang pemberita Injil yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil ke orang-orang suku Indian yang ada di Amerika. Nah, hari ini kita akan mendengarkan bagaimana kisah masa kecilnya David Brainerd. Mari kita sama-sama mendengarkan. Ketika dia berusia 8 tahun, David Brainerd kehilangan ayahnya. Saat usianya 15 tahun, ibunya yang meninggal. Dan saat usianya 29 tahun, dia sendiri hampir kehilangan nyawanya. Brainerd dikenal sebagai seorang anak yang sangat taat menjalankan kewajiban agamanya. Ia sangat tekun belajar. Dalam setahun, ia bisa menyelesaikan membaca Alkitab sebanyak 2 kali. Ya. Tapi sekalipun dia sudah melakukan banyak hal, dia merasa bahwa kalau dia itu harus melakukan hal-hal yang baik supaya menyenangkan hati Tuhan. Dia selalu melakukan hal-hal yang disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Ya. Tidak hanya itu, dia juga selalu berusaha untuk mengingat setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para pengkhotbah. Tidak hanya sampai di situ, bahkan dia memilih untuk melayani Tuhan. Ya, dia memilih untuk melayani Tuhan dan berusaha melakukan yang terbaik. Karena dia berpikir, jika dia melakukan yang baik, melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, maka dia pasti akan selamat. Namun, pada kenyataannya David Brainerd masih merasa tidak nyaman, dia merasa tidak tentram.
ada apa sebenarnya? Suatu hari Tuhan menyadarkan Brandt menyadari bahwa dengan usahanya sendiri ia tidak akan memperoleh keselamatan dari Tuhan. Keselamatan yang diterimanya adalah anugerah atau pemberian dari Tuhan. Sejak saat itu, Brandt percaya dan tidak meragukan kasih Tuhan. Jadi, sejak dia menyadari bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja baik atau perbuatan baik yang kita lakukan, bukan. Tapi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Dan tugas kita hanyalah percaya dan menerima anugerah keselamatan. Sama seperti yang dikatakan tadi di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 yang kita baca tadi. Di sana dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, bukan hasil usaha kita sendiri. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita bahwa tanpa kasih karunia Allah, tanpa anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita tidak akan bisa selamat. Oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, sudahkah kita percaya kepada Tuhan? Sudahkah kita yakin akan keselamatan yang Tuhan berikan? Jika belum, jika kalian masih ragu-ragu, percayalah bahwa Tuhan pasti menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan anugerah-Nya yang begitu besar kepada kita, agar kita selamat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri Bible Time kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa semua hanya karena anugerah. Kami ada hari ini karena Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih karena Engkau begitu baik buat kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai aktivitas kami, biarlah kiranya Engkau menjaga dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.